Tidak ada yang tidak mungkin. If you never try, you will never know. Basket Indonesia bangkit. Saksikan gua Ronaldo Sitepu hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, ketemu lagi barengan gue Aziz Aryat dan juga Alia Zahrani. tentunya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, kita akan mengingatkan buat Mitra Olahraga jangan lupa subscribe YouTube channel Lensa Olahraga Dan juga follow Instagramnya @lensaolahraga.id. Terus apa lagi, Jis? ada Facebook Lensa Olahraga juga. Karena Nah. kita tayang di situ semua pokoknya deh. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dan siapa aja yang hadir di Lensa Olahraga selanjutnya. Betul banget. Dan hari ini ada siapa ya? Oke, Jis, hari ini Kayaknya udah lo ada yang nge-present aja deh. parah. Hari ini udah ada cowok setia Kayaknya banget. idola lu banget Ih, jarang banget ada anak basket Yang setia. setia. Iya. Susah banget nemunya, mau nemu di mana loh. Ini dia Klunya. one man one club. One man one club. Udah Ada sama gitu ya? klubnya aja setia, bro. Gimana Gimana sama sama istrinya? cewek ya? Ih. Terus Ya, ada lagi. Klunya. Ini tuh legenda dari Satria Muda Pertamina Jakarta, Jis. Wow, kayaknya gue tahu nih. Siapa coba, Jis? Kita present coba. Klunya satu lagi. Gue udah gak sabar. Lu nggak sabar, langsung kita kenalin aja. Oh iya dong. Ada Ronaldo Sitepu. Bang Dodo, selamat datang di Apa kabar, Lensa Dok? Olahraga. Baik. Waduh, akhirnya kita ini tamu yang spesial banget buat kita ya. Hari ini ada Dodo yang biasanya gue ngeliat nih ya, dia tuh latihan. Sekarang dia udah duduk pakai kemeja. Itu dulu. Dulu ya? Kalau Itu sekarang dulu. udah lain. Udah lain ya. Udah lain. Do, gimana kabar, Do? Baik, sehat banget. Cuma lagi sibuk aja sekarang kan. Sekarang sibuk ya? persiapan ya, FIBA Asia. Wih. Oh betul, sekarang lagi ramai banget kan, ada lagi keliling trofi juga ya kemarin ya? Betul. Kegiatan. Banyak banget lah pokoknya Dodo nih semenjak dia udah nggak main bola ternyata masih laku. Yang kayak gini nggak laku lu. Salah Nggak lu mau main kalau yang basket. kayak gini nggak dicari, aduh salah deh. Nah tapi sebelumnya gue mau nanya sih, kan lu one man one club nih, Ya. Bang Dodo nggak pernah. Bener emang main dulu. Ya, iya, karena gue nggak pindah-pindah. Itu sih sebenarnya julukan itu kan oke. adanya karena itu. Jadi waktu pertama kali gue 2006 masuk di Satria Muda sampai terakhir 2018 di situ. Oh, Jadi lu udah berapa tahun tuh dari 2006 sampai akhirnya lu pensiun di klub itu juga? Gua 12 tahun, cukup lama lah ya. lama juga. Lumayan lah ya, kalau ada uang pensiunan lumayan tuh kan. emang Satria Muda nggak dikasih duit pensiun? Jadi Pak Erik, tolong Pak Erik. Secara karir basket nih Bang Dodo, padahal kan prestasi lu menurut gue sangat apik lah gitu ya, sampai di timnas juga. Dan yang gue lihat lu pensiun di saat karir lu juga lagi bagus gitu. Even usia lu juga nggak, Masih menurut muda ya? gue iya masih nggak terlalu tua lah untuk di umur berapa? Lu masih doyan lah ya, Bang, ya? Masih Lu masih doyan, oke. enggak, sorry. Ya, maksudnya kenapa gue berhenti jadinya gitu? Iya, Ya karena- sebenarnya ya tadi lu bilang gua merasa cukup lah di basket udah cukup. Kebetulan juga gua kan pendidikan gue juga udah selesai. Oh, lu S2 Terus S2. Terus jadi kayak memang mungkin karena gua di basket biasanya mencari challenge. Ya. Nah, gue pengen mencari chance di luar basket gitu. Itu sih. Kenapa Dengan lu bilang kerja dan lain-lain. prestasi lu cukup? Padahal lu belum pernah dapat emas di SEA Games gitu menurut gua. Ya itu untuk masa gua, makanya Iya. kan itu kalau emas yang SEA Games kan yang kemarin itu appreciate banget buat teman-teman ya. Iya. Udah bisa Tepuk tangan lu, ngasih tepuk emas tangan lu. ya kan. Tapi untuk di angkatan mungkin di masa gua itu udah termasuk cukup waktu itu gitu. Oke. Runner up ya? Ya gua dua perak satu perunggu di timnas, terus gua juga udah 8 kali juara ya kan. Ya kita pengen carilah di luar lagi. Karena Challenge ya. idenya waktu gue masuk basket kan sebenarnya apa yang bisa bikin hidup gue jadi lebih nih gitu kan. Lebih dalam hal apa nih? Menjadi lebih baik tentunya. Gaji kah atau apa kayak? Itu salah satu kesejahteraan. pasti, Itu di kesejahteraan. kesejahteraan, Ya. itu Tapi pasti. jadi kayak itu aja, gue pengen juga dapat pengalaman di Ya. luar basket yang bisa mendukung hidup gue itu sih. Tapi waktu kecil sendiri, lu sejak kapan bermain ataupun kenal dengan dunia basket? Gue main basket, Atau dari keluarga basket emang ya? enggak, kakak gue main basket. Oh, kakak lu. Nah, Tapi tapi kayaknya anak tim orang SMA tua lu sih. pengen lu jadi pemain bola ya? Cristiano Ronaldo. Oh iya bener ya? Itu pertanyaan ke 1002 lah ya. 1002 sekarang. ya? Iya. Mungkin boleh lu jelasin gimana tuh? Yang mana nih? Yang mana? Nama atau mana Ya, nih? boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Dari Lu awal Kalau dulu. gue, nama dulu ya. Iya, Ya, Nama tuh
Sebenarnya enggak Kristen karena gue ya Kristiani ya orang apa namanya agama gue Kristen. Terus Ronaldo tuh bokap gue dari Ronald Reagan. Cuman kan orang Indonesia kan kalau lu samain nanti berat, nanti sakit ya kan. Ya, ditambahin lah Ronaldo gitu. Itu aja. Sesimpel itu si Teguh marga gue orang Karo ya kan. Gitu. Nah, kalau mulai basket gue itu dari SD kali ya, dari kelas 5 SD gue udah main. Komplek gue tuh anak basketnya banyak. Ya. Jadi main SD, tapi gue serius bener-bener kayak gue mau main basket nih. Untuk cita-cita gue mau dapat beasiswa, gue mau ini gitu. Satu SMA. Ya. Itu latihan tuh udah bener-bener tiap hari gue latihan. Gitu. Tapi lu kan secara pendidikan juga lu S2 nih. Bagus itu lah ya. apakah SM juga kan selalu menopang pendidikan para atletnya gitu. Apakah lu dibantuin juga tuh sama SM beasiswa sampai S2 atau gimana? Iya, memang SM melihat itu. Jadi dia selain di prestasi basket, dia juga akan support apa yang membuat pemain-pemainnya jadi lebih baik nih. Salah satunya pendidikan. Jadi waktu gue bilang gue mau S2, gue udah selesai, dia bilang oh oke, kita beasiswain, dia bilang gitu. Jadi beasiswa gue dari SM. Tapi katanya lu sempat juga mau berhenti gitu. Iya, karena bosan lu ngelakuin hal yang rutin, terus capeknya setengah mati. Karena kan itu kan juga gue pas, kalau bilang apa ya, masih junior, jadi banyak hal yang harus gue latih. Jadi dari secara fisik, gue tinggi, gue udah mulai tinggi lah, 190 waktu itu, belum nyampe 200 tuh ya. Tapi gue harus naikin fisik gue harus naikin kekuatan gue, belum ability gue di macam-macam lah ya, sama di shooting dan lain-lain gitu. Jadi itu nggak cukup cuma 2 jam kan. Jadi tiap hari gue latihan kayak mungkin banyak ya. Belum di luar, sesudah itu gue tambahan sendiri. Gitu ya. Wow, ini berarti nggak pernah nongkrong mana anak nih dia nih. Iya sih, tapi... Iya, SMA tuh gue maksimal tuh weekend tuh ya, jam 11. Karena gue maksimal, karena jam 11 gue selesai main sama mereka, nyampe rumah setengah 12 kan Bogor kecil. Jam 6 pagi gue udah harus di lapangan besok minggunya. Tapi dong ngomongin soal prestasi lo dan di usia lo sekarang. Sebenarnya siapa sih sosok yang paling berjasa buat karir lo sendiri? Ya kalau kita ngomong basket, gue sih pelatih gue. Yang mana nih? Om Herman Kintono, ada di pelatih gue di Bogor. Kalau kita ngomong basket ya, abis itu baru orang tua gue pastinya gitu. Keluarga gue itu pastilah. Cuman kalau ngomong basket itu pelatih gue dan keluarganya. Momennya kayak apa tuh, Dok? Ya dia ngelatih gue, dia nyediain waktu buat gue. Karena menurut gue nggak pernah ngerasain pelatih yang full time dia ngasih semua waktunya untuk pemainnya, baru dia. Dan dia juga ngejagain gue selama gue pertama kali masuk. Waktu itu kan Libama gue juga main, habis itu gue ke IBL. Dia ngejagain gue gitu, jadi dia review permainan gue. Lu gini, lu saingan, terus dia ngeset, gue diajarin kayak, lu harus tahu siapa saingan lu di dalam tim. Lu posisi keberapa sekarang, dan ya itulah semua yang ngebaca mapping semua tentang basket ya dia. Lu punya nggak sih momen yang mungkin yang sulit buat lu, selain yang tadi, momen yang paling sulit buat lu, ya kalau gue pernah ngobrol sama beberapa atlet, ada yang gue sampai mau beli sepatu basket aja tuh kan saking mahalnya, susah dia harus ngapain dulu. Lu ada nggak perjuangan seperti itu? Ada, karena kan latihan dulu waktu gue SMA kan lapangannya aspal tuh, jadi sepatu kan cepet banget ya. Kebetulan juga sepatu branded kan gue nggak ini ya, jadi gue gue jualan sepatu. Jadi ada sahabat gue namanya Dika di Bogor, ya. Terus waktu itu gue suka beli sepatu, ya black market lah. Kan? Gitu. Jadi gue beli, nggak usah sebut merek ya, karena itu ada ini channelnya, gue ada channel tersendiri lah gitu ya. Bisa langsung dihubungi ini Instagramnya. Pertama gue beli nih, terus Dika bilang, sepatu lu keren Dok, iya berapa? Murah, udah kita jualin aja. Ya udah kita beli patungan gue kumpulin tuh gaji pertama basket gue, gaji per basket gue kumpulin sama dia. Kita beli buat modal, gue belilah sekitar 10 pasang. Ya gue jual 3 kali lipat harganya, masih murah. 3 kali lipat. Ya udah kita jual. Nah, untungnya yang gue beliin sepatu lagi buat gue. Ya udah sama kaos kaki apa, karena kan sepatu bolong. Nah, kan dia sedih ngeliat gue karena sepatu gue tuh pas sepatu latihan lu mana Dok ini? Gua tambal pakai sepatu tambal ban gitu kan. Kalau tambal ban kan pakai ban mobil gitu kan, ban dalam ya. Gitu. Tapi karena aspal dia nggak licin. Ya udah gua bilang gitu. Jadi masa-masa itu lumayan. Segitunya. Ya suka sih ya. Lu kalau suka gimana ya? Maksudnya lu cinta kan sama olahraganya, lu suka. Ya ngakalin lah. Makanya menurut gua yang tadi gua nggak ada yang nggak mungkin sih. Gitu. Tapi tinggal lu caranya gimana ngakalinnya, lu ngaturnya biar itu bisa. Orang tua sendiri dulu dukung lu jadi pebasket atau? Awalnya enggak, karena kan gini, bokap gue terutama itu lebih ke pendidikan. Zaman dulu dianya waktu mudanya juga dosen kan gitu. Tapi yang dia takutin sebenarnya gue nggak fokus kuliah, sekolah gitu.
Ya udah waktu gua basket, gue dipanggil sama dia, ya udah lu boleh basket, tapi harus jalan bersamaan, nggak ada yang dikalahin gitu aja sama pendidikan. Makanya sekarang lu Iya, bisa S2 makanya- juga ya. Demokratis lah keluarga Iya, gua. iya, iya. Tapi berarti basket seberapa ngubah hidup lu sih yang dari dulu lu pakai sepatu aja lu harus Harus ditambel ya? ditambel sekarang. Ya. Gue lihat udah stylish nih. Asik. Ngerubah banget. Jadi ya ibaratnya kan ya waktu muda kan juga kalau lu kayaknya anak baik-baik sih ya. Gue baik-baik dulu. Ya, baik kalau gue mungkin banget. agak badung dikit lah ya. Baik. Gue intinya. Sekarang dia ngaku Badung tadi Iya, enggak, gua Badung. gimana ya? Gue kayak gue serius sekolah. Iya. Itu kena basket lah intinya gitulah. Karena kalau sekolah basket gue jelek, gue nggak sekolah. Hmm. Kalau sekolah gue jelek, gue nggak boleh main basket. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi ya sampai kayak gitu Mau lah. nggak mau lu sekolah harus bagus supaya nggak ganggu basket berarti. Betul, nggak boleh ganggu. Lu perjuangan. kalau bayangin nilai gue jelek kan, gue harus les gitu kan. Gue nggak mau tuh, ngapain les gitu, istilahnya gitu lah. Berarti sekarang kegiatan apa nih? Kegiatan sekarang gue balik di manajemen Satria Muda di bagian Nggak marketingnya. bisa lepas ya sama SM ya. yang Iya, katanya segitu gajinya- cintanya ya. Iya, berarti- CLBK, balikan lagi ya istilahnya itu. Nah, Nice lah, sama gue sekarang ikut di kepanitiaan FIBA Asia Cup. Asia Cup. Wow. Oh, iya, SPR-nya iya. di situ. SPR ya? Tapi ada yang ngebedain gak sih BTW Bang yang lu kerja kantoran nih dan sekarang lu kerja jadi PR. Maksudnya kan fieldnya tetap bukan lu sebagai atlet kan. Gitu. Apa yang ngebedain pekerjaan lu sekarang sama dulu gitu waktu Dunia di lu yang office? dulu lah gitu. Ya, kalau dulu mungkin tanggung jawab lu cuman fisik lu harus bagus, lu bermain bagus gitu kan. Terus sisanya orang lain yang bantuin lu gitu. Nah, kalau sekarang kan tanggung jawabnya banyak ya. Gitu sih. Bahkan kalau kita kerja sekarang ya bukan kita yang diurusin, kita ngurusin orang gitu sih. Jadi ya beda. Tapi lu sempet kangen, merasa kangen pernah nggak sih dengan dunia basket gitu? Professionally gitu. Ya, as a lu jadi professional. atlet profesional Ya, lagi gitu. enggak sih. Nggak ngiri gitu maksudnya? Gila lu dapet emas giliran gua keluar gitu. Enggak sih, kesel Jis. kalau Karena menurut gue gini, dia bisa dapat emas juga pasti ada kontribusi yang saya sebelumnya, termasuk gue di dalamnya. Jadi kayak, Asik. iya, Tapi enggak, dia optimistik banget, Jis. Enggak, menurut gue gitu gini, karena kan kalau kita menang mulu kemarin, ya nggak mungkin ada naturalisasi gitu kan. Jadi Ya. menurut gue gitu. Ya, Jadi pemain-pemain sekarang pun kan melihat, oh biar bisa naik level, gue harus ngalahin yang sebelumnya gitu. Jadi menurut gue hal seperti itu, pembenahan juga itu juga melihat yang sebelumnya gitu. Jadi kalau gue bilang iri, enggak, gue nggak iri. Gue menurut gue, nah sekarang memang masanya, memang Indonesia masanya harus dapat emas, Iya. gitu. Jadi ya kita bangga dengan teman-teman kita, ya itu mereka gitu. Cerita sedikit dong masalah kapten lu. Awal nih? mula kenapa lu bisa jadi kapten gitu? Kapten tuh yang milih bukan gue juga nggak mengajukan Iya. diri, gue mau jadi kapten, enggak, tapi jadi pelatih. Dari pelatih. Ya nggak tahu pelatih nganggap kenapa gue jadi kapten, tapi iya pernah misalkan coach siapa ya, hampir coach Wiwin, coach Yobel gitu kan, Iya. terus di timnas juga Percaya semua malah Mas ya. Wahyu gitu, itu juga ya dibilang mungkin gue bisa komunikasi dan gue bisa mencontohkan gitu sih, karena kalau anak basket lu instruksiin itu susah, Oke. ya. Nah, Tapi bener, lu bener ya? mendingan, bener banget. lu susah, lu maksudnya gini, jadi lu jadi contoh paling nggak. Kalau lu nyuruh anak-anak datang pagi, lu harus datang pagi. Oke. Lu nggak bisa datang pagi, lu jam 9 datang gitu, nggak bisa. Betul. Jadi itu aja. Lu harus contohkan. Dan harus konsisten. Jadi ya mungkin hal itu yang dilihat ya gitu sih menurut gua. Kalau soalnya sama mungkin suara gua kencang kan, terus gua teriak-teriak kali itu doang. Tapi ada privilege sendiri nggak sih lu suka gitu as a captain atau lu nggak sukanya jadi captain gimana? Karena yang gue alami nih ya, kalau kapten gue udah turun lu makan harus pakai sepatu, ada aja yang nggak pakai sepatu. Ya ada kesulitan apalagi waktu menurut gua 2000 berapa ya? 2015-16 lah waktu gua di SM. Itu tuh masanya gua belum senior banget, ada yang lebih senior dari gua. Tapi, Tapi lu lu jadi jadi kapten. kapten. Di tengah-tengah nih, ya. Lu negor yang atas kan agak susah, ya kan? Akhirnya gimana tuh caranya tuh? Ya caranya tetap gue tegur. Tapi gua Bang, tegur ini- ketika gue bermain bagus gitu kan ya. Jadi ketika gua nunjukin perilaku yang bagus Iya. nih, misalkan gue nyetak misalkan poin sekian gitu, main bagus, terus gue tegur, lu boleh dong gitu kan. Iya. Lu main jelek kan gitu kan. Iya, Nah, betul. jadi gue pakai sistem itu. Oh, lu tunjukin Ya, dengan prestasi lah ya. Iya, jadi gue kayak gitu. Nah, dan ya kan gue ngasih tahu juga, tapi memang caranya beda. Beda. Ya gue harus lebih respect kan gitu Iya, kan. iya. Ngomongin Gitu. momen nih Do ya, momen yang tadi lu bilang, yang ketika main basket yang paling tidak terlupakan buat lu apa sih? Saat apa gitu? Gua momen tuh pas gua banyak sih momen gua, cuman yang paling Nggak satu-satu yang pas- paling dah. Ya pas kemarin terakhir juara lah, pas gua juara terakhir. Itu 2017-18 tuh menurut gua tuh momen banget tuh.
timnas gue yang juara, yang perak, ya tapi pas masa mau masuk semifinal tuh, itu juga momen gue tuh, karena itu benar-benar fight. Terus terakhir yang juara terakhir lawan Pelita ya, gitu. Tapi gue juga maksudnya pembanding sih ya, maksudnya generasi lu dulu di zaman lu main basket, lu salah satu center yang menurut gue fight gitu di dalam rebound, box out. Beda sama center sekarang bro, Jis. Sekarang tuh shooter. Bukan karena kita ngobrol sama dia nih ya? Bukan. Bisa aja ya. Lu lihat sendiri nggak shooter kemarin di FIBA waktu apa? Jadi dia paling top nih? Nggak, zamannya dia paling top. Sekarang sih. Kalau sekarang mantan lo? Enggak dong, belum. Tapi maksudnya sekarang tuh Jis kayak, gue nonton kemarin FIBA yang waktu qualifier sama Arab Saudi. Vincent 3 point loh. Vincent 3 point gitu, maksud gue center-center zaman sekarang tuh udah kayak gitu mainnya justru all position, beda sama zamannya Bang Dodo gitu. Dia tuh bener-bener di bawah, gila lu mati, gue nggak apa-apa nggak poin, yang penting temen gue bikin position. Nah yang nggak gue temuin di pemain-pemain basket center sekarang tuh itu gitu Bang. Menurut lu gimana Bang? Menurut gue itu, kalau gue sorry nih, gue malah nggak setuju. Menurut gue itu adalah kemajuan basket. Karena memang basket sekarang kan semua orang lebih ke all position gitu ya. Nah, yang dilakukan memang dilakukan oleh Vincent seperti itu, malah itu dia tuh hustle. Dia pemain yang hustle, dia berani dive the ball ya kan, dia berani siapa lawannya gitu kan, cuek gitu. Nah, dengan dia bisa 3 point malah itu kemajuan. Waktu zaman gua pas main sama dia di Malaysia, kalau dia bisa 3 point kayak gitu lebih mudah kerjaan gua sebenarnya. Gitu kan. Dan memang gue juga pengennya menuju ke situ kalau tipikal gue. Kan gue di ABL waktu gue pernah main di Liga Asia, gue jadi shooter. Nah gitu. Jadi mungkin gara-gara itu berubah, fisikalnya berubah. Karena kan biasa ada space kan, itu sih. Jadi kayak zaman dulu kayak mungkin siapa ya, Mas Wahyu, Mas Lolik atau Johnson gitu. Itu kan mainnya benar-benar postur digedein gitu kan. Nah itu karena mainnya bawah, main tabrak-tabrakan. Betul. Ya kayak zaman lo ya sama Koming kan badan kalian tuh pada ini kan sesek-sesek gitu kan, beda. Napas sesek. Napasnya juga sesek kalau lari. Kalau postur center-center sekarang kan emang agak lebih ramping, jadi dia lebih cepet juga kan gitu. Yang menariknya kadang center itu ditaruh di depan buat defense. Buat full court ya gak sih? Itu yang maksud gue kayak, wah jauh banget nih sama generasi lo dan generasi sekarang gitu basketnya. Jadi ternyata paham banget ya tentang basket ya. Ya gue udah bisa ngambil lisensi pelatih nih. Iya kayaknya itu ya. Tunggu kalian anak-anak muda, gue jadi pelatih kedua. Belajar dari mana ya? Belajar dari mana jujur? Sekarang gue tanya. Kan sekarang YouTube pengalaman. ya. Enggak, ya ini dia nih kayaknya pengalaman nih. Ya, jadi dia semua posisi dipacarin. Dan dia tahu jadinya makanya. Tapi udah bicara basket nih yang gue tahu nih gue melihat secara ya dari luar lah ya, gue sebagai penonton gitu. Basket ini gue melihatnya adalah kayak olahraga anak-anak yang middle up gitu, pemain-pemainnya nih. Itu gimana menurut lu? Middle up tuh ya maksudnya yang secara ya kelas menengah ke atas secara gitu. Secara ekonomi gitu. Oke. Karena mungkin gini, basket bergeser nih. Karena kan secara perlengkapan juga kan masuk ke fashion kan? Iya. Masuk ke fashion, kalau menurut gua ya. Mahal-mahal lu. Nah, fashion, mahal. Nah, kalau lu mahal. Kalau lu mahal, iya sepatu lu mahal. Kalau lu mahal, lu pasti pakainya juga nggak sembarangan ya kan. Nah jadi basket tuh bergeser. Dulu kita mungkin bisa main basket di luar, ada ring gitu ini. Nah dibandingkan dengan olahraga lain juga kayak gitu kan. Sekarang harus di indoor, kayu dan lain-lain. Nah itu kan memang jadi lebih segmented orang-orangnya gitu. Nah untuk olahraga lain enggak, kayak misalnya kita di sini sekarang nih, lu geserin semua ini, lu bisa main bola pasing-pasingan gitu. Ini lebih tinggi dikit, lu bisa main bulu tangkis gitu kan. Nah basket tuh nggak bisa. Jadi mungkin itu salah satu kenapa dibilang seperti itu. Tapi kalau sebenarnya enggak juga, karena kalau kita lihat tetangga kita gitu kayak Filipina, itu di setiap pojokan tuh ada aja ring basket gitu. Iya gitu. Jadi memang itu dari kitanya sendiri yang menciptakan seperti itu. Tapi kan sekarang fasilitas juga makin banyak. Ya kan, lapangan-lapangan basket di daerah udah banyak. Di Jakarta ini wah banyak banget dah teman-teman main basket juga bikin lapangan semuanya kan. Jadi kayaknya mestinya lebih mudah lagi lah pemain anak-anak muda sekarang main basket. Enggak dong ngomongin kesejahteraan nih ya. Waduh, kesejahteraan. Enggak, serius. Gue tahu nih masalah gaji pemain basket sama pemain bola tuh beda jauh banget. Pemain bola itu gajinya tuh gede-gede banget, dan pemain basket lu tadi juga sempat bilang ke gue kan, nggak terlalu besar dibandingin pemain bola. Lu setuju nggak kalau basket tuh nggak bisa kata orang
nggak bisa mensejahterakan atletnya gitu. Kalau gua sejahtera tuh kan tergantung pribadinya, men. Ya macam-macam orang bisa hidup dengan berapa banyak yang dia dapat gitu. Jadi kalau menurut gua basket sekarang sejahtera, apalagi kan sekarang juga kan dibukanya pemain basket itu kan startnya umurnya kan bukan di umur-umur tua gitu, maksudnya umur-umur 30, 40 enggak, kan dari muda, iya. Jadi bahkan dibilang profesional juga kita semi profesional karena masih bisa sekolah. Jadi sebenarnya untuk pemain basket sekarang anak-anak nih sangat cukup gitu. Apalagi kalau lu berprestasi. Nah, kalau lu membandingkannya dengan bola gitu, maksud gua ya itu juga bukan apple to apple sih menurut gua karena itu olahraga rakyat Indo nih sekarang dan secara bisnisnya juga kan udah lebih besar ya gitu. Tapi kalau dari kesejahteraan kembali lagi gue bilang sangat cukup gitu. Saat ini tapi ya. nggak berbanding sama dulu, maksudnya sekarang udah meningkat ya? Meningkat ya? Dulu pun aman gue mungkin cukup. Kalau yang lu jangan melihat gini loh, jangan melihat dari beberapa orang yang misalkan sorry tapi dia nggak bisa ngatur manajemen keuangannya. Terus lu memukul ratakan semuanya nggak sejahtera. Menurut gue nggak gitu. Jadi makanya gue ingetin lagi. Kalau lu memang olahraga, tapi lu juga harus, gua nggak bilang lu harus belajar, tapi lu harus juga kreatif di hal yang lain. Karena kan anak-anak basket sekarang juga ada yang punya kopi, ada yang punya baju, kafe macam-macam gitu kan. Clothingan ya. Iya, clothingan banyak gitu. Jadi bisnis mereka tuh banyak. Nah, lu gimana manfaatinnya itu deh gitu sih sebenarnya. Saat ini lu udah punya usaha juga? Kalau gua nggak, gua kerja sama, gua punya sekolah basket. Akademi basket gua ada di Tebet. Boleh promoin sedikit? Oh iya, untuk orang tua, nah, yang punya anak 4 sampai 12 tahun bisa datang ke Adik Irma, sekolah Irma, sekolah akademi saya namanya Rangers Basketball Academy. Berarti lu mau ada apa sih kepikiran buat ngelanjutin jadi pelatih juga nggak sih? Udah lisensi udah? Udah. Oh, Gua pernah waktu itu kan ada tim Indonesia Patriot yang junior nih, timnas junior. Waktu awal-awal tuh gua asistennya. Tapi gua menurut gua standar pelatih itu gua seperti pelatih gue yang dulu tuh harus full time. Nah itu yang gue belum bisa. Tapi gue tetap belajar sih, gue ngikutin kemajuan apalah yang harus dilatih. Gue belajar, gue ambil lisensi, gue kemarin refreshment juga B, gue ikutin A juga gitu. Bang Dodo salah satu yang antusias banget sama basket seumur belasan tahun nih. Iya, seumur hidupnya. Seumur hidupnya bahkan. Nah, FIBA Asia tuh ada di Jakarta. Dan itu apa ya, momen yang sangat luar biasa sih buat ya, dan basket mungkin Indonesia. lu juga merindukan itu dan pengen banget masuk Piala Asia juga kan? Iya, FIBA Asia itu bisa dibilang kejuaraan terbesar di Asia. Iya. Standarnya itu sebenarnya sama dengan World Cup. Cuman ini levelnya untuk pesertanya Asia gitu kan. Ya kalau gue bilang rindu di Indonesia rindu. Kenapa? Karena terakhir itu tahun 93. 93? Di sini, iya kan? Nah, 93 lu umur berapa? 93 tahun. Nah, gue belum lahir. Belum lahir. Nah, makanya lu mungkin bisa, kita nggak tahu lagi kan kapan lagi datang sih. Ya. Gua sendiri merasakan di 2011. Waktu itu sama kaptennya Mario Usang. Nah, gue merasakan waktu di Wuhan gimana caranya, gimana perasaannya main di situ gitu kan, ketemu. Jadi pemain-pemain kita yang dulu main sih sangat kangen bisa main lagi FIBA Asia Cup, apalagi bisa main di sini. Itu sih. Di mana sih mainnya sama di Istora kayak qualifier kemarin ya? Ya, di Istora Senayan, tanggalnya 12 sampai 24 Juli. Indonesia main nih. Indonesia main di tanggal 12, 14, 16. Jamnya 17.30. Semuanya ya? Iya. PR. Oh, PR FIBA. Nah, tapi gini kan, Indonesia main tanggal berapa tadi? 12, 14, 16. Tiga-tiganya 17.30. Dan tiga-tiganya udah pernah dilawan sama Indonesia. Indonesia try out ke Australia, meskipun bukan sama timnas Australinya ya, tapi kemarin juga qualifier lawan Arab Saudi dan Jordania. Nah, gue mau nanya nih, Bang Dodo, menurut lo realistis nggak sih target timnas Indonesia Putra buat masuk ke 8 besar gitu? Mungkin harus dijelasin dulu kenapa 8 besar. Iya, boleh. Sebelum gue bilang realistis atau tidak. Ya. Boleh. 8 besar itu karena chance kita kita kan 2023 kan ada World Cup. Ya. Di Indonesia juga. Indonesia juga, betul. Bangunannya lagi dibangun nih, gornya nih. Ya kan, itu gede tuh 16.000 lagi dibangun ya kan demi World Cup. Nah, banyak duitnya tim Indonesia, bro. tapi nggak buat basket tuh nggak kayak kejuaraan dunia bola atau ini ya, bola kalau nggak salah yang lu tuan rumah, tim lu pasti masuk. Enggak. Nah, di sini tuh ada syaratnya.
Nah, salah satu syaratnya lewat qualifier kemarin dan kalau kemarin nggak bisa, gagal. nah, ada dua cara nih, qualifier kemarin dan FIBA Asia peringkat Cup 8 di Asia Cup. Oke. Minimal. Di Asia, ya di mana? Kalau peringkat 8 otomatis ya. Otomatis tim kita juga bisa main di World Cup. World Cup, Jadi memang misinya nih gede banget nih. FIBA Asia Cup ini selain kejuaraan gedenya masuk di sini, tapi misi kita sebagai pencinta basket juga itu mendukung timnas basket bisa main di World Cup-nya nanti dengan 8 besar. Emang pemerintah Betul. juga memfasilitasi ya agar bisa main di sini gitu. Buat Yeah. basket Indonesia sendiri jadi lebih maju ya menurut Betul, gua. betul. Jadi dan kalau lu bilang optimis atau enggaknya, sebenarnya gini, kalau kita berkaca di Asian Game, kita tuh peringkat 8. Asian Game. Waktu Asian Game, waktu kan Oke. Indonesia Iya, tuan iya, rumah, iya, Asian Thomas. Game, itu kita peringkat 8. Berarti bisa lah ya. Nah, terus apalagi lu bilang yang tadi ya SEA Games kita emas. Itu kan Betul. satu pencapaian dan menurut gua bukan hanya emasnya tapi itu membuktikan kalau basket kan maju kan, Iya, meningkat. betul. Nah, kita lihat lagi di qualifier. Di qualifier itu lawan Arab kita memang kalah 2 Kalah poin. tipis, Iya iya, kan, iya. kalah 2 poin. Tapi memang kan beberapa pemain kita nggak full Squadnya. tim. Iya, Begitupun iya. lawan Jordan kita nggak full tim. Jadi pribadi memang secara realistis ada apa ya, nggak mudah buat tim Indonesia, tapi kita Tapi harus optimis. bisa. Iya, Iya, tetap iya. optimis. Gak mudah tapi bisa menurut lu gitu ya? Bisa, menurut gue bisa banget. Jadi tergantung sekarang timnasnya pasti udah persiapan sangat luar biasa. Nah tinggal kitanya dukung dan doakan menurut gue gitu. Dukung dan doakan tuh gimana tuh? Lu Kalau dukung, doa-doaan bisa dari rumah. boleh. Doa kalau lu jauh misalkan di daerah-daerah di luar provinsi Pulau Jawa ini lu berdoa ya kan, lu nonton nanti kan gitu kan. Tapi kalau di Jakarta Bisa nonton lu langsung datang ya? lah, lu Datang datang langsung lu beli Istora ya? tiketnya. Beli tiketnya. Gua nggak Di mana pernah beli tuh. tiketnya sih? Beli tiketnya itu di website di tickets.asiacup.basketball. Tickets. Ya. Tickets bahasa Inggris ya, TICK. Tickets.asiacup.basketball. Nah tapi Bang Dodo kan beberapa kali nih gue perhatiin ya, tapi ini dari yang gue perhatiin aja kalau salah koreksi. Dan banyak perhatiinnya. Gue kan ngelihat sempet nih kan emang selama ini timnas itu pelatihnya Coach Toro kan, Toroman. Saat ini. Ya, sebelumnya tuh Coach Toro, kemudian diganti Coach Milos. Terus sekarang tuh ganti lagi. Menurut lu secara komposisi kepelatihan, kenapa sih ganti-ganti terus gitu? Menurut lu akan berpengaruh nggak sih sama pemain-pemainnya sendiri gitu kan? Pasti kan pelatih punya vision yang beda-beda, terus punya strategi permainan dan cara melatih yang berbeda. Itu mempengaruhi nggak sih sama performance yang kemarin di qualifier akhirnya kok turun lagi nih setelah SEA Games oke nih sama Coach Milos. Menurut lu gimana? Ya sebenarnya karena gua nggak, ini cuma pengamatan dan Iya, gua nggak ada di dalam tim. Karena Iya. ini beda ya, panitia dengan timnas itu berbeda, ya kan itu dulu. Jadi gua nggak bisa tahu, cuman kenapa perubahan itu. Tapi kalau menurut pengamatan gua, salah satunya Coach Milos ini kan sebenarnya dulunya kan pemainnya Coach Toro. Iya. Jadi Oke. sebenarnya dan waktu dia sistem permainan yang dia bikin waktu itu dia di Satria Muda juga hampir sama. Iya. Jadi nggak, menurut gua nggak ada masalah lah itu. Dengan sistem permainan nggak ada Karena masalah. sama Ya. Terus kalau kenapa dia berpindah, mungkin itu juga part of the strateginya si timnas. Iya, Ya itu sih, karena kan gua nggak tahu bagaimana mereka, apakah situasi dalam gua nggak tahu. Tapi mungkin bagian dari strategi gitu sih. Oke. Tapi menurut lu squad sekarang gimana? Udah yang paling pemain-pemain top di Indonesia atau gimana? Ya kalau lu ngomong sekarang, ya ini tentuin top. Kalau yang udah namanya masuk tim nasional, menurut gua itu adalah pemain terbaik ya. Yang masuk di squad itu adalah pemain terbaiknya Indonesia. Jadi saat ini, apalagi melihat hasil kemarin, ya kan, kita juga lihat walaupun di qualifier mungkin hasilnya belum ada menang, tapi lihat permainan mereka, gue bilang ini yang terbaik. Good, iya. Dan ini Iya. menjadi, banyak orang bilang ini adalah generasi emasnya. Emas, iya. Setuju nggak? Setuju Ya, nggak sih? kenapa nggak setuju gitu? Karena memang mereka kan buktiin gitu. Karena buktiin dapat emas pas Asia Games ya. Lebih ke membuktikan bagaimana mereka bermain. Kalau gue pribadi, kalau gue dilihat pemain apa ya sebagai pemantau pemain ya. Jadi gue lihat bagaimana mereka perkembangan mereka bukan hanya karena 1-2 orang, tapi semuanya nih, semua maju gitu kan permainannya. Iya sih. Gue pengen ngomongin sebenarnya mengenai naturalisasi ya. Ini kan pasti menjadi polemik juga ya, ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Tapi sebelum ngomongin naturalisasi, gue pengen tanya sama lu sendiri. Sebenarnya saat lu bermain di timnas sendiri, apa sih yang kurang dan perlu diperbaiki kala itu gitu? Mungkin salah satunya kalau zaman gue adalah program jangka panjang yang seperti sekarang. Yang belum ada. Kalau sekarang kan program jangka panjang, Iya. ya kan. Iya. Mereka bahkan mempersiapkan juga dari Yang Indonesia Patriots ada itu Indonesia ya. Patriots Juniornya juga ada gitu kan. Nah itu yang mungkin nggak ada zaman dulu, itu sih. Itu aja ya. Ya. Dan lu setuju dengan adanya naturalisasi nggak sih kalau lu? Termasuk yang setuju atau enggak? Kalau menurut gua
Kalau jawaban setuju atau tidak juga setuju. Setuju. Ya, tapi kenapa alasannya menurut gue gini, karena apa namanya, yang penting naturalisasi itu melengkapi kekosongan yang nggak ada di kita. Dan sekarang udah Dan impact-nya itu terasa. Iya. Jadi kayak gue pulang ke rumah gitu kan, terus anak-anak pengen menjadi si A, si B gitu. Iya. Gue latihan nah itu impact-nya itu besar gitu. Oke. Jadi jangan cuma naturalisasi, abis itu nggak ada impact apa-apa Iya. gitu. Nah tapi kan ada juga nih maksudnya jadi pertanyaan kayak Brandon Jawato itu naturalisasi atau bukan, Derrick Michael, karena maksudnya secara looks mungkin kelihatannya bukan Indonesia banget lah, itu boleh dijelasin nggak sih sama lo? Derrick Michael enggak, ini lokal. Lokal. Ya, Indonesia. Derrick Michael PPLP dia Indonesia. Terus kalau Jawato memang di rules FIBA-nya itu diakuinya sebagai lokal karena dia Oke. Soalnya belakangnya ada keturunan. Jawa yang namanya. Dia keturunan. Betul. Iya. Kalau tadi Batak. Jawa toh. Kalau tadi Batak toh. Jawa toh. Ya, betul. Gitu. Jadi dia itu dimasuknya lokal. Oh, lokal. Jadi sekarang cuma Marcus Bolden. Yang Bolden ya? naturalisasi, Naturalisasi. ya. Nah di zaman lu belum ada tuh naturalisasi atau udah ada sih? Ada. Zaman gue tuh ada B-Boy, Oh iya, ada Jamar, ya kan? Oh iya Jamar ya. Ya, tapi prediksi lu sendiri gimana nih di FIBA Asia nanti tim kita akan seperti apa? Kalau gue ngelihat sih gue optimis kalau gue pribadi ya. Melihat ketika melawan Arab Saudi kan, itu luar biasa banget dan ini belum full tim loh. Ya. Dan naturalisasi kita belum turun loh. Nah, itu menurut gue gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya pemain timnas kita pasti akan memberikan yang terbaik sih. Memberikan yang terbaik permainannya dengan semua yang pengalaman yang mereka udah dapat waktu di Australia juga kan rekornya Iya, bagus ya. Di Australia 7-3 ya, 7 kali menang, 3 Itu kali. divisi 1 lagi yang mereka Iya, lawan kan? secara level memang lebih tinggi. Terus udah gitu juga kita pasti full tim. Kita nggak tahu, mudah-mudahan doain juga biar semuanya sehat pemain-pemain kan. Amin. Jadi dan targetnya dulu memang di awal adalah at least runner up dulu di juara di pool. ya. Ya. Nah, berikutnya itu nanti kita lanjutkan doa kita. Gitu aja sebenarnya. Amin. Ya. Ya ngomongin di grupnya sendiri gimana Arab Saudi? Mungkin lu pernah menghadapi mereka nggak sih? Arab Saudi atau Jordan atau Australia? Gue pernah, cuman Pengalamannya memang gimana bukan tim yang ini yang gue hadapin. Nah ini dia nih grup-grupnya nih. Nah, Tapi ini sebelum dia. kita bahas ini, lu cerita dulu deh pengalaman lu. Gua pernah saudari di Islamic Games Solidarity ya. Game. Nah, Solidarity Game terus sama di sana juga pernah sih di kejuaraan Asia pernah lah. Arab Saudi itu? Jordan gue juga pernah ketemu. Australia gue belum pernah. Belum pernah. Iya. Sesulit apa dulu? Ya kalau Australia kan waktu 2017 dia juaranya. Iya. Ya kan. Abis itu kan memang 2019 ada Covid jadi nggak ada. Baru akhirnya sekarang lah. Nah, bisa Asia. Jadi sebenarnya di grup A B C D ini Paling berat yang mana? Nomor 1 tim terkuatnya itu udah dipisah di 4-4-nya. Oke. Ini kebetulan ini yang nyabutin namanya ini gua, Batam sama Mas Ali. Iya lagi. Jadi gua tahu iya. Pas aduh gitu. Serius? Wadaw gitu iya. Jadi pas kita tarik, oke, New Zealand grup D. Wah, gila nih. Gitu kan. Oh, Filipina grup D. Aduh gitu kan gitu. Jadi kayak ya udah di sini Australia nomor 1-nya, di sini China ya kan. Nah, terus grup C-nya paling jago ini Iran ya, baru di sini ada New Zealand. Gitu. Jadi nah, di sini grup D New Zealand, Filipina. Grup neraka lah ya, grup D ya. Semuanya jago. Grup neraka ya, gitu kan. grup neraka ya. Ya, ya gitulah. Makanya lucky draw-nya ya gara-gara gua kita bisa masuk sini. Ini Gua bisa berarti klaim udah ini. lucky draw ya, ini Gua udah bisa lucky klaim. draw ya. Tapi ini bukan pengaturan ya, bukan Enggak. Itu benar-benar kita ambil di bola, panggil juga kita keringat dingin karena nama. Katanya kita punya ketika udah keisi semua, baru kan kita bisa yang terakhir nih, baru kita bisa masukin di mana, gitu kan. Oke. Jadi udah 3-nya udah keisi, baru kita mau di mana, gitu. Lu mau di mana? Oh gitu. Oke. Oke. Dan akhirnya lu taruh di sini. Bukan gue yang naro, Oh, yang naro. ada ketua perbasi kita. Iya. Supota ya Suso. Dibilang di situ. Ya tadi cerita sedikit dong mengenai Arab Saudi sendiri, pengalaman lu ketika menghadapi Arab Saudi itu. Gede-gede ya kan, itu dia. Terus Apanya ya gede? besar lah gitu kan. Besar. Oh, ini semua besar-besar. Gue ngalamin harus kasih tau itu doang. Ini besar-besar semua pemain-pemain ini. Dulu Iya dong. zaman gue mungkin ya gue paling besar. Jadi ketika switch, kok gede lagi gitu. Yang ini kok nggak ada yang lebih kecil gitu. Iya tapi emang gede Iya, banget. gitu, Menurut itu lu sih. si Pras juga switch gitu kan. Iya. Setengahnya. Jordan dengan badannya kencang-kencang Iya. tentunya. Jordan ya. Gede-gede. Iya. Itu sih. Nah kalau China udah jelas lah ya. Iya. Udah. Korea permainannya cepat, dia terkenal dengan shooternya, passing game-nya dia. Bahrain Iran gua juga. pernah ini Bahrain di 2011 zaman gua Batam Maribusang kita menang. Oh iya. Jadi gua bisa Bahrain. ini ya. Iya. Chinese Taipei juga hampir mirip China, Iran
dulu ada Hadadi, cuman nggak tahu sekarang kayaknya udah pensiun. Sisanya Jepang di sini, Iran dan Jepang sih di sini. Iya sih. Nah, Syria juga oke. Di grup B tadi? Ya China dan Korea. China, Korea atau Bahrain. China Chinese, tapi kayaknya China Korea sih. China Korea. Yang mana ya? Yang Indonesia dong. Ya, Indonesia dong. ini yang ini sama ya Australia. menurut gua Australia Indonesia. Australia Iya, Indonesia. iya. Wih, gila nih. Optimistis ya. Lu kemarin video ini sebelum game tanggal 12 kan? Iya dong. Iya. Iya. Ini kalau bener semua, ntar dia dipanggil nih kemana-mana, lihat aja nih. Iya, lu kalau bener lu. Lu jangan lupa manajernya gue nanti. Kasih persentase sedikit. Ya itu sih. Ya, oke. Ya, Indonesia ya. Seru lah, pokoknya seru-seru banget. Ini levelnya pemain-pemainnya pemain dunia. Mungkin kan ada beberapa juga, gue nggak tahu datang atau enggak, cuma bahkan banyak pemain-pemain NBA juga yang ada di negara-negara ini kan. Siapa? Mungkin sebutin. Ada biar pemirsa juga mau nonton gitu langsung ke Istora gitu. Misalkan kayak Jepang kan ada apa namanya Wanatabe apa sih? Aduh, gue lupa. Jepang ada. Ada ya? Nah, Wanabe. Ada 2 kan dia. Iya. Gitu. Terus di Australia Australia banyak. banyak. Jadi ya lu nonton lah. Nonton lah pokoknya. Gitu. Worth it banget lah buat lu para pecinta basket Betul. nonton. Gue Nggak juga mahal tahu, kan tiketnya? Gue juga nah pas nih lu nanya itu Iya, pas. tiket nggak mahal kan? Tiketnya itu kita cuma ada 2 kategori. Yang Kategori general 1 sama GA itu kategori 1 dan GA. Nah, tiketnya itu kalau selama fasenya sampai semifinal itu 230.000 dan 460.000. Yang GA 230.000. Iya, yang kategori satu itu 460.000. 460.000. Tapi kita lagi ada promonya kalau nggak salah follow my team. Bukan kalau nggak salah. Kita punya promo. Ada promo. Follow my team. Jadi kayak misalnya di grup fase ini, lu mau nonton Indonesia, lu langsung 3 game, nah itu ada diskonnya. Oke. Gitu. Cocok lah buat lu yang Terusan lah ya ngatur istilahnya. keuangan lu kan ketat ya. Udah ngebaca gue sekarang Iya, ya. sebelum udah dia celah ngebaca gue celah balik. Abas. Iya. Nah tapi kan tadi lu udah berandai-andai, maksudnya lu udah mulai meniti karir sebagai pelatih juga ya, udah ngambil lisensi. Ini kalau misalkan nih lu jadi pelatih timnas bro, Ronaldo Sitepu jadi pelatih timnas, squadnya pengen bikin apa nih dream team lu? Tapi bukan tim yang sekarang, pemainnya sekarang atau bukan? Bebas. Enggak, Lu- kalau gue biasanya ngajuin pertanyaan dream team itu lebih kepada semua pemain dari semua pemain. zaman lah, dari Iya. semua zaman, bebas. Lu pengen naruh siapa Kalau yang sekarang aja tuh? nggak enak pasti kan lo nyebut-nyebutnya. Ya, kalau sekarang Sama Campur, six man sekarang lah, pun nggak six man. masalah. ya big man jelas Marcus sama Derek gitu Yes, dulu ya kan. oke. Ya gedenya Mario Usang gue masukin situ. Gue suka banget Yobel Sondak. Ya, Coach Yobel? Gue suka. Yobel. Jadi kan tiganya di Yobel ya kan. Iya. Nah, tinggal nyari shooter nih. Shooternya siapa? Siapa? Ronaldo Lu sendiri dong. Shooternya Lu sendiri dong. bisa jadi, boleh juga kalau gue sendiri. Tapi kan lu bilang gue Iya, lu pelatihnya. pelatih, Iya, lu pelatih ya. Lu pelatih, jangan. Nanti double gaji gue. Kan itu yang lu pengen. Iya benar. Jadi siapa shooternya? Adi Shooternya Batam, Saverius. Masih main Saverius. gue siapa ya? Nggak apa-apa ya, Coba masih di main pun nggak zaman lu, masalah. coba di zaman Apa? lu. Di zaman lu shooter. Shooternya Kayaknya nggak ada yang lebih hebat dari dia nih kalau lama. enggak lah, gue nggak shooter. Waktu di ABL doang gue shooter. Di siapa shooternya? Gue jadi lupa shooter. Zaman lu gue cuma tahu Adi Batam lagi. Kan banyak ya. Banyak. Eh, Gak yang sekarang juga nggak apa-apa deh, yang sekarang yang lo ini. kayaknya ya Abraham Damar. bisa Amin kali ya. Amin konsisten kan Amin. Amin shooter Amin ya? shooter. Amin shooter Shooter. ya? Oh iya. Jadi kan itu kan size-nya kan rata semua ya. Iya. Keren ya, Iya. ya kan? Tinggi-tinggi Udah gede-gede semua. dua ya Tinggi kan, semua. Jobel juga tinggi. Nah, shooternya. Gue lagi nyari shooter yang tinggi sebenarnya. Iya. Jadi biar tinggi semua. Gimana nih menurut Bang Dodo sendiri yang harus dilakuin sama mungkin kepengurusannya sendiri di dunia basket, sama atlet-atletnya sendiri, sama pelatihnya buat memajukan basket di Indonesia sendiri? Karena gue nih kan maksudnya gue akhir-akhir ini ya. iya gue mengamati basket banget lah, bukan timnas doang yang kecil-kecil juga gue amatin gitu. Masih ada pertandingan-pertandingan yang jomplang banget skornya. Even itu di KU12, 14. Oke. Nah, itu kan maksud gue mentality. Nih, Gila. susah nih pertanyaan-pertanyaan gini. Iya. Ini pertanyaannya mestinya di forum apa gitu ya. gitu ya. Hah? Forum Oke, diskusi main gitu ya. basket Iya. Nggak, maksud gue kan, ya itu kan, kan lu bilang juga tadi ngebahas udah dari muda, sekarang kan udah ada pelatihannya nih dari muda untuk ke arah timnas.
gitu. Nah pandangan lu gimana sih, apa yang harus dilakuin dari bibit-bibit muda sampai akhirnya bisa jadi pemain timnas, yang harus dilakuin secara kepengurusan lah atau mungkin pemain lah atau kepelatihan lah? Pembinaannya gimana? Kalau gue lihat ya sekolah pengurus, ya jangan, ini ada momentumnya nih. Momentumnya adalah kan ada Asia Cup ya kan, terus nanti ada World Cup. Jangan cuman lewat gitu aja. Jangan hanya lewat aja. Ini ambil momentumnya biar euforianya tetap terjaga nih gitu kan. Jadi semua orang banyak yang mendukung. Nah, gitu. Jadi dan lanjutin lagi lah apalagi tahapan-tahapannya gitu. Itu untuk pengurus. Yang udah dilakukan sekarang lakukan lagi dan mungkin lebih baik lagi. Nggak cuma ke pemain timnasnya tapi juga ke pelatih-pelatih yang lain di luar, fundamental dan lain-lain. Itu kalau pengurus. Nah, kalau pemain mungkin lebih ke pemain yang ex pemain mungkin juga bisa terlibat. Terlibat means artinya lu harus berani ngomong, harus berani ngasih kritik, harus berani yang lain-lain. Itu termasuk di situ wasit, ada pelatih dan pemain. Jadi jangan cuman ngomong di sosmed, habis itu kabur. Enggak, menurut gua lu harus ngomong gitu nggak. Kalau lu nggak suka dengan tim nasional, lu ngomong. Lu nggak suka dengan cara bermain siapa, lu ngomong karena omongan lu itu yang mungkin lebih akurat ya gitu kan. Karena kan lu kan pelaku langsung dulunya itu. Nah kalau untuk sekitar menurut gua ya mungkin untuk orang tua bisa melihat sekarang kalau olahraga itu baik adanya dan menjamin. Kalau kita ngomongin tadi kesejahteraan, sekarang udah ya. Sekarang tuh sangat sejahtera dan menurut gua sangat baik buat anak-anaknya. Jadi dari banyak nilai-nilai yang di situ bisa diambil, juga sekarang terbuka sekali untuk beasiswa gitu kan. Dan kalau memang anaknya memang di situ talentanya gitu kan. Dia bisa menjadi satu orang yang jadi yang besar gitu. Jadi dukung olahraga ini, jangan lagi melihat miring untuk olahraga lah. Ya gitu sebelah mata lagi lah ya untuk olahraga karena wadahnya juga udah bagus. Karena liga sendiri kan udah mulai besar. Kan itu yang gue bilang. Yang mau gue bilang. Iya gitu. Jadi banyak orang yang liga sekarang tuh udah banyak banget berubah kan. Betul, udah luar biasa banget, lebih bergairah lah ya. Banyak banget dan ini mungkin ya Dok, pesan buat anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang meniti karir dan merasakan masa kayak lu juga mungkin dulu. Ya, ini saya mau jadi profesional apa enggak nih gitu. Saya terlihat tua ya kan kalau memberikan pesan-pesan gini ini kayak bapak gua ngasih pesan ke gua gitu. Tapi Dok di antara kita bertiga lu yang paling tua. Iya. Gimana dong? Tapi masalah muka lu paling tua. Oke. Nah, masalahnya gini. Oke, kalau pesan-pesan kalau gue untuk teman-teman nih yang sedang mulai menaruh cita-citanya di basket gitu, lu jangan pernah setengah-setengah karena ketika lu masuk untuk menentukan gue mau terjun di basket gitu, menjadi seorang pemain basket, berarti lu akan mulai fokus dengan satu hal dan itu adalah titik lu di mana merubah hidup lo kedepannya menjadi seorang apa. Jadi lu jangan setengah-setengah, means berartinya lu latihannya serius dan untuk menopang basket yaitu pendidikan juga lu nggak boleh setengah-setengah. Harus ngimbangin ya. Jadi harus ngimbangin itu sih. Karena kalau lu setengah-setengah, yang setengah-setengah itu nggak enak. Nggak enak lah. Kentang. Bener. Kentang bro. Iya. Oke kalau gitu sekarang kita kayak sekarang nih. Challenge aja kan biar nggak kentang biar nggak kentang karena apa? Karena kita harus tes juga. Dia bener nggak sih ini? Bener nggak sih dia sebasket itu? Udah berbelas tahun di dunia basket ya kan? Coba mungkin ya lo mau tes ya. Oke nih, kita ada challenge nih Dok. Ada 24 second challenge nih. Dimana lo harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang basket. Yang lo nggak boleh salah satu sama sekali. Salah apa ya? Nggak boleh. Salah push up. Nggak sih kalau salah. Kalau salah ya gue yakin lo nggak salah lah. Nih pertanyaannya, negara yang paling sering jadi juara. Cina. Dia udah duluan curang. Oh iya yang kedua. Terus negara yang nggak pernah masuk Piala Dunia, sebutin. Minimal 10. Negara? Iya. Nggak pernah masuk Piala Dunia. Bola atau apa? FIBA World Cup. Yang nggak pernah masuk FIBA World Cup. Ayo lu. Malaysia, ya kan? Thailand. Ya gue sebutin aja Asia Tenggara. Ya kan gitu. Kecuali Filipina kan gitu. Iya bener sih. Lanjut. Itu tambahan doang. Oke, nah kapan pertama kali Indonesia jadi tuan rumah FIBA Asia? 93, tadi kan udah sebut. Oh iya dia udah sebut ya. Tahu, makanya harus diganti tuh. Ini mah kegampangan pertanyaannya, ganti. Nggak setuju. Prestasi terbaik timnas Indonesia di FIBA Asia Cup. Jadi yang rasa juga ya. Belum itu, nggak ada FIBA kan nggak ada kan? Ada FIBA Asia Cup. Iya sebelumnya kan pernah main juga, itu di
tahun 60-an lah kayaknya ya. Kayaknya 60-an. selanjutnya itu kayaknya kita nggak nih, dia tahun 60-an. Ya kalau di FIBA tuh belum ada. Kalau kemarin kan ASEAN Games. Asian Games. Asia Cup udah ada, ini kejuaraan udah ada. Kita Oh, pernah udah ikut ada. ya, tapi tahun 60-an. Iya. Iya. Terakhir apa tuh prestasinya? Yang terbaik. Iya. 4. Itu dia empat. Mikir lu. Kok gue yang mikir? Empat. Biarin dia. Oke, peringkat 4 di tahun 60-an. 60-nya gue nggak tahu. Iya udah, maksudnya peringkat 4 berarti ya. Oke. Oke. Kita simpan. Nah, terus ini Nomor- pertanyaannya gampang banget Gampang ya? sih. Iya. Nomor punggung Marquez berapa? Marquez. Aduh, gue nggak hafal lagi. Gue lagi nyari. Aduh. Nggak tahu cari- gue. Mungkin Apa ya, gua juga Jangan hari bocor. 7, enggak, no. Berapa 13, ya? 13. Enggak. 20-an lah ya. 24. 24. 22. Yakin? Dua-dua, Bener? bener. Bener. Gila. Lagi Jis, satu lagi Ini Jis. sebagai PR emang harus tahu sebenarnya. Terus? Ya kan? Iya, lu harus Iya, tahu lu harus nomor tahu dong, punggung nomor punggung. semuanya gimana sih? Ah, Enggak juga sih, enggak harus juga. Aduh ini gak bisa diganti pertanyaannya yang ini ya. Apa nih? ini gampang banget. Terlalu gampang ya. banget serius deh gue. Udah coba. Siapa pelatih timnas basket Indonesia tahun 80? 80. Sekarang. Ya, Sekarang. Coach Toro and Coach Milos. Oke. Asistennya juga sebutin juga. Ya, kan? boleh deh, boleh. Boleh, Tambahin. boleh asistennya. Hah? Asistennya siapa? Coach Ahang, terus abis itu Mas Wahyu. Iya, terus dokter Aduh, pelatih tim, fisiknya dokter gue. tim, dokter tim. Gue nggak hafal kalau Terus, itu. Gua nggak mesernya hafal. siapa? Nggak hafal. Pelatih, manajernya gue apa? Nggak tahu. Wih, Jeremy. iya. Manuel, ya kan? Manajer mulu nih inget. Aduh, tapi gue tuh ada pertanyaan kalau misalnya bahas manajer nih. Kenapa tuh? Apa? Gue kan, lu nonton kan nih waktu lawan Saudi Arabia itu. Hah? Menurut gue ada satu hal yang dia membahayakan tim menurut gue. Boleh nggak sih sebenarnya manajer masuk ke lapang, pertanyaan gue? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya. Yang waktu dia lari ke lapang itu lo gara-gara pras apa ya? Setahu gue selama peraturannya dia di bagian part of the team, ya itu Nggak boleh. masalah ya? Nggak apa-apa Ya, tuh. cuman dia ke tengah kalau tuh. pemain jatuh, lu masuk, pemain itu harus diganti. Oh, oke. Nah, Oke. itu peraturannya. Oh gitu peraturannya ternyata mitra olahraga. Oke deh kalau gitu sekarang mungkin apa yang mau Bang Dodo sampein buat mitra Buat olahraga, mitra olahraga di yang rumah nih nonton. yang nonton. Buat FIBA Asia soal nanti FIBA nih. Asia nanti. Oke, sebetulnya mitra olahraga berarti ya? Iya, Iya. jangan lupa beli bola basket atau Yes, apa gitu. Betul, itu salah satunya. Iya. Oke. Buat mitra olahraga semua yang nonton acara ini, jangan lupa tanggal 12 sampai 24 Juli 2022 di Istora Senayan akan ada FIBA Asia Cup, kejuaraan terbesar bola basket Asia. Dan di situ timnas kita akan main tanggal 12, 14, 16. Dukung, ya, beli tiketnya di tickets.asiacup.basketball. Mari kita semuanya doakan dan dukung timnas kita. Oke. Yes. Katanya lu mau menyampaikan jangan lupa beli bola basket. Udah jangan. Jangan. Nanti bagus yang ini. Laku ntar. Mahal lagi Oke Bang, terakhir pertanyaan gue. Sebutkan 3 kata tentang Cristiano Ronaldo si tepu. Aduh, bingung gua. Lurus-lurus. Enggak apa ya. Oh enggak aja enggak. Begijul. Suka tantangan. Itu 2 ya. Tiga. Cewek. Oke, tantangan. 3 kata. Oh, 3 kata. 3 kata tentang 3 kata. ya. Ya tinggi, suka tantangan. Banyak banget udah banyak. Kan tantangan 1, tinggi tantangan. Oh iya, tinggi Nah, tantangan. tinggi tantangan, 1 lagi Satria Muda SM. Gue SM. Oke. Mentang-mentang kerja di SM sekarang Iya, ya. setia banget. Biar lancar. Parah, tapi Iya biar lancar ya. setia. Pak Erik, tolong dilirik. Iya. Oke. Jadi itu ngobrol-ngobrol kita bareng Bareng sama Ronaldo Sitepu. Ronaldo Sitepu ya, Jis ya. Yang dulu jadi idola para wanita ya bisa dibilang ya. Iya, meskipun gitu tapi dia setia ya, Jis ya. Iya betul. Ya itulah Ronaldo Sitepu tadi udah kita ngobrol-ngobrol banyak banget dari awal sampai akhir cerita karirnya. Ternyata tadi pakai sepatu bolong-bolong. Betul, ya kan? sampai ditambal gitu sampai Sampai akhirnya ditambal. bisa jadi stylish kayak gini gitu Iya kan. betul. Dan itu perjalanan yang nggak mudah. Dan Iya. yang terpenting adalah jangan lupa saksikan FIBA Asia Cup yang nanti bergulir pada tanggal 12 ya. Iya, 12 sampai 24 24 ya Juli di Istora Istora. Senayan gitu. Beli tiketnya.
Beli tiketnya gampang banget, itu tinggal dibuka websitenya di tickets.asiacup.basketball.com. Nanti ada pilihannya gitu. Terus tadi kata Bang Dodo juga lu bisa dapet diskon kalau belinya langsung kayak Indonesia terus 3 game lu beli semua tuh dapet diskon gitu. Even gue nggak tahu ya diskonnya berapa, semoga aja banyak. Oke kalau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Dodo terima kasih udah banyak. datang ke Lensa Olahraga. Iya, Lancer Podcast hari ini menyediakan waktunya karena gue tau banyak kerjaan nih sebenarnya. Iya nih, bentar abis ini Sebagai dia. PR. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu saya Azariat pamit undur diri. Saya Alia Zahra nih juga pamit undur diri dan Dodo Sitepu pamit undur diri. Iya. jangan lupa saksikan Lensa Olahraga Podcast ya, Mitra Olahraga di episode selanjutnya. Ya nggak, Jis? Betul sekali, karena saatnya olahraga yang bicara. Kalau gitu sampai jumpa. Dadah.